Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fathan Akbar dengan NIM 05496737. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dari UT Surabaya. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas yang ketiga dari mata kuliah basis data ya. Jadi untuk tugas kali ini yaitu melakukan praktikum transaksi. Dan yang kedua, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk panduan pengerjaannya, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan bahan materi pokok dari modul ya, modul cetak atau elektrik yang dari itu Kodobi. Oke, jadi di sini sudah dijelaskan dari modul cara pengerjaannya seperti apa. Nah, untuk sebelumnya kita sudah membuat sebuah basis data dengan nama rumah sakit dengan desain IRD seperti ini, seperti pada modul di sini ya. Untuk yang pertama, kita akan melakukan praktikum transaksi terlebih dahulu. Di sini perintahnya kita jangan lupa dinyalakan web servernya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan MEM. Kalian yang menggunakan Windows bisa menggunakan Exam. Oke, di sini disuruh menyalakan Exam terlebih dahulu, lalu akses ke localhost php myadmin. Nah, selanjutnya kita menuju ke database rumah sakit. Oke, ini database rumah sakit saya dengan 6 tabel dan juga entitasnya. Jika label sudah dengan tab label sudah InnoDB, berarti maka transaksi dapat berjalan pada basis data tersebut. Kita pastikan di sini jenis tabelnya InnoDB atau jika tabelnya sudah InnoDB. SQL diawali dengan perintah begin dan diakhiri dengan end. Jadi setiap kali melakukan perintah SQL itu diawali dengan begin atau diawali start dan juga diakhiri dengan perintah end. Nah, untuk transaksi yang pertama, kita di sini ada commit. Commit merupakan perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dan dilaksanakan. Telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, di sini keterangannya, perintah tersebut tanpa commit dan akan dimasukkan ke dalam store prosedur yang ada di dalam PHP admin dengan cara pilih basis data rumah sakit, lalu routines. Oke, kita langsung praktekkan. Pilih basis data, lalu ke rutin, menu rutin, dan kita ke add routine. Di sini langsung add routine atau create new routine. Kita namakan di sini transaksi 1. Ingat tanpa koma ya. Jangan pakai spasi. Nah, di sini ada parameter, kita hapus saja. Perintah yang pertama. Di sini terlihat ada insert into. Jadi kita akan menambahkan sebuah data baru ya di tabel pasien. Yang pertama, jangan lupa kita awali dengan begin, lalu start transaction, jangan lupa titik koma. Nah, di bawahnya kita akan melakukan insert, jadi kita copy paste saja dari sini biar nggak terlalu lama. Kita ke struktur, lalu pilih tabelnya. Nah, di sini saya tabelnya masih kosong, belum ada data sama sekali. Nah, di sini ada perintah SQL-nya. Ada select bintang, select semuanya, select, insert, update, dan delete.
karena kita mau insert, kita pilih menu insert. Nah, di sini sudah tertulis template SQL-nya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Lalu kita ubah isi datanya. Di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan juga alamat. Nah, untuk nilainya ini berada di setelah values di sini. Ada sebuah kurung, lalu value 1, 2, dan sampai 4. Kita ganti aja di sini. Yang pertama, kolom pertama ini ada ID pasien, kita isikan 1. Yang kedua ada nama, kita namakan saja Julian. Yang ketiga ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini kemarin kita pakai lagi berdata enum ya. Laki. Yang ketiga, yang keempat alamat pasien. Di sini saya tuliskan saja Jakarta. Jangan lupa kasih titik koma, lalu di bawahnya. Nah, kita ke select dengan from pasien. Kita menyelect semua tabel yang ada di pasien. Kita menggunakan perintah select bintang from di sini dalam tabel pasien titik koma, lalu jangan lupa tambahkan n. Seperti yang dijelaskan pada modul, di awal perintah kita menggunakan begin, dan di akhir kode atau di akhir kode ini kita berikan perintah n. Nah, kemudian akan muncul sebuah dialog seperti ini. Nah, di sini kita langsung save saja atau kirim. Oke, jika tidak ada error, maka langsung akan menampilkan pop-up bahwa transaksi 1 telah dibuat. Nah, selanjutnya. Nah, kita akan mencoba menjalankan transaksi 1 yang telah kita buat sebelumnya dengan perintah call. Oke, caranya ini sebenarnya juga bisa langsung kita eksekusi kayak gini, tapi kita atur aja di perintah SQL. Oke, nah di sini tarik ke SQL, kita hapus saja semua. Kita menggunakan perintah call untuk menjalankan transaksi 1 tadi. Transaksi 1 kita kirim. Oke. Nah, di sini sudah masuk. ID 1, nama pasien Julian, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jakarta. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini pada modul sudah tertulis ada 6 buah data. Dengan kemungkinan adalah hasil dari menjalankan transaksi 1 melalui menu SQL. Hasilnya dapat Anda lihat, yaitu data dengan pasien ID pasien 6 telah tampil ke dalam layar. Namun, Anda perlu ingat bahwa transaksi 1 tersebut tanpa commit sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Nah, di sini berarti ini itu data ID 1 Julian ini sudah kita bikin, sudah masuk ke sini. Namun tidak akan tampil di dalam tabel karena kita di transaksi 1 kita tidak menggunakan commit, tidak menggunakan perintah commit, maka data Julian ini tidak akan masuk ke dalam tabel, jadi tidak disimpan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk yang step selanjutnya, nah tuh di sini cuman sampai yang tampil di tabel pasien hanya sampai 4 data. ID 6 tidak tersimpan ke dalam tabel karena belum kita commit. Untuk selanjutnya, nah di sini pasien 6 tidak tersimpan. Artinya apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi, jika belum di commit, nah maka data tidak akan masuk ke dalam tabel basis data.
Nah, di sini maka tabel supaya data tersebut masuk ke dalam tabel, maka perintah dalam transaksi harus dimodifikasi dengan menambahkan commit. Nah, oke. Untuk perintahnya kurang lebih seperti ini. Di sini tertulis transaksi 2. Kita bikin aja, kita tambah new routine dengan nama transaksi 2. Kita hapus aja di sini. Kita copy aja biar cepet. Satu, copy, lalu paste di sini. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja perintah commit. Pakai titik koma, oh ya, pakai titik koma. Nah, tambahkan titik koma. Nah, oke. Lalu dikirim aja. Kirim. Nah, transaksi 2 udah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita coba transaksi 2, maaf. Prosedur transaksi 2 atau rutin transaksi 2. Kita panggil aja di sini. call transaksi 2. Kita kirim. Oke, tidak ada error. ID pasien 1 dengan nama Julian. Ini pasti akan masuk ke dalam tabel kita. Lalu masuk ke pasien. Nah, di sini tabel Julian sudah tersimpan karena kita menggunakan perintah commit tadi. Jadi intinya jika rutin ini tidak pakai commit atau yang ada pada transaksi ini, data ini tidak akan tersimpan ke dalam tabel. Selanjutnya kita bikin transaksi yang kedua dengan kita menambahkan commit di sini. Jadi setelah kita masukkan insert datanya, lalu pilih tabelnya, lalu kita commit, maka data ini akan masuk ke dalam tabel pasien. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya. Nah, di sini tabel 6, data 6 sudah masuk. Nah, untuk yang kedua, perintahnya rollback. Transaksinya adalah rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Tentu digunakan jika pada sistem, namun tidak. Nah, di sini rollback ini perintahnya untuk menggagalkan atau membatalkan perintah yang sedang berjalan. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama kita bikin aja dulu transaksi baru. Kita copy dulu. Lalu create new routine dengan nama transaksi 3. Lalu kita paste di sini. Kita akan menggunakan perintah rollback. Nah, di sini dalam rollback ini kita akan mengupdate pasien, mengupdate data. Mengupdate data pasien. Oke. Ya, nggak perlu berarti. Kita update, kita copy aja di sini perintah update, masuk ke SQL, update, lalu sini kita copy, kita paste, ini kita update namanya aja, ini nggak perlu ya. Nah, set update ini tuh nggak perlu, kita nggak pakai karena kita udah pakai web. Jadi update tabel pasien ini kita nggak pakai tanda tilde. Di sini kita bungkus pakai tilde, lalu kita set nama pasiennya. Jadi yang namanya Julian mau kita ubah ke
Anton. Where ini kita tuliskan nama kolom, where ID pasien sama dengan 1, seperti yang pada ini ya, pakai ketik. Kasih titik koma. Lalu di sini kita tambahkan perintah rollback sama commit. Rollback koma commit titik koma. Nah, untuk melihat hasil yang terjadi, maka jalankan dengan cara memanggil transaksi 3 melalui perintah call transaksi 3. Kita kirim dulu. Nah, transaksi 3 sudah terbuat, maka kita panggil aja di sini. Ini belum verifikasi. Kita hapus, kita menggunakan call. Lalu nama transaksi 3, lalu kita kirim. Tipu. Pasien bukan pasien. Kirim. Lalu kita coba lagi. Kalau transaksi tidak ada kolom pasien. Nah, ini sudah berhasil tereksekusi. Kita tadi mengupdate mengupdate nama pasien dari Julian menjadi Anton. Di sini udah tereksekusi. Nah, di sini datanya tidak berubah. Kenapa? Karena kita menggunakan perintah rollback. Jadi rollback ini membatalkan. Meskipun di sini ada perintah commit, tapi di atasnya kita rollback. Jadi query update ini tidak akan tereksekusi atau dibatalkan. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita lihat modul lagi aja. Hasil pada tabel pasien setelah rollback. Nah, pada gambar di atas tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelas terkait rollback, maka transaksi 4. Nah, di sini kita akan perjelas lagi perintah rollback ini. Kita bikin aja dulu transaksi 4. Kering rutin namanya transaksi 4. Kita hapus dulu parameternya di sini. Begin, start, lalu sel bintang end. Kita tambahkan dulu begin, start, transaction, lalu select bintang from pasien, lalu kasih end. Nah, di sini perintahnya ada insert terlebih dahulu, lalu rollback, lalu update, dan juga commit. Ini insert, lalu dikasih rollback, update, lalu commit. Oke, di sini kita insert dulu, bikin query insert. Insert di sini kita mau insertkan data baru ya. Berarti kita udah punya data 1, kita bikin data yang kedua, ID 2, namanya Andrea ya, coba. Andrea sih. Ini kelamin laki-laki, alamatnya Tangerang. Insert, lalu kita rollback,
di bawahnya update ya, update pasien. Nah, kita di sini akan melakukan update tabel, dari tabel, lalu nama pasien, set nama pasien, lalu where, jadi where, set nama pasien sama dengan Julian. Kita bikin Anton ya. Anton, enter, where, nama kolom, where ID, pasien sama dengan 1, koma, lalu kita commit. Oke, di sini saya jelaskan dulu. Yang pertama kita akan menambahkan data baru dengan perintah insert, lalu kita rollback. Selanjutnya kita melakukan update Anton dari Julian ke Anton, lalu kita commit. Kita kirim aja. Oke, nggak ada error. Lalu kita panggil transaksi keempat dengan perintah call nama transaksi 4, kita kirim. Transaksi. Nah, kita update ID yang ke 1, awalnya Julian jadi Anton. Nah, kenapa di sini datanya cuma 1, padahal kita tadi melakukan 2 perintah. Yang pertama insert dan yang kedua update. Karena yang perintah insert ini kita rollback, kita kasih rollback, yang artinya perintah insert ini tidak akan kita jalankan. Yang kita jalankan hanya update saja, lalu kita commit. Jadi intinya rollback ini menggagalkan atau membatalkan perintah apapun itu. Atau di sini ada insert atau delete ataupun update. Jika bawahnya kita kasih rollback, maka perintah yang ada di atas rollback ini tidak akan dieksekusi. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang salah disampaikan aja. Transaksi 4. Nah, selanjutnya ada checkpoint. Nah, ini kurang lebih sama ya. Kita mau masukkan data 7 dengan nama Hanif. Tapi kita rollback dan kita melakukan update dengan ID pasien juga namanya setting. Nah, ID 7 ini tidak akan masuk. Gitulah, kalau lompat-lompat gini. Nah, yang untuk selanjutnya ada checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, tapi akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint berakhir. Kita cerna dulu. Oke, di sini ada perintah SQL-nya. Di sini. Nah, pada baris kelima, Anda dapat melihat bahwa setelah melakukan insert yang pertama dilakukan point dengan nama point 1. Kemudian dilakukan insert yang kedua, namun di rollback ke save point 1. Kemudian dilakukan kembali insert ke yang ketiga. Nah, dari query ini yang terlihat
yang sudah bisa kita lihat bahwa ini ada insert yang pertama, save point 1. Nah, terus yang kedua insert data yang kedua, tapi kita rollback ke save point yang 1. Dan yang ketiga ada insert info pasien, ini lalu kita commit. Jadi dari ketiga pasien ini sudah terlihat bahwa yang akan dijalankan itu ada data yang pertama, baris pertama, kedua, ketiga, atau data ke-7 dan juga ke-9. Data ke-8 ini tidak akan tereksekusi karena kita melakukan rollback ke poin 1. Jadi ini kita eksekusi, ini kita eksekusi juga, tapi balik ke eksekusi yang pertama. Dan selanjutnya yang kedua. Kita lihat aja perintahnya kayak gini. Nah, ini udah dijalanin. Nah, di sini dari hasil transaksi 5 dapat Anda lihat data yang masuk ke dalam basis data hanya dua data, yaitu ID pasien 7 dan ID pasien 9 yang sudah saya bilang tadi. Ada dua data. ID 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Itu. Oke, kita langsung aja praktekkan. Kita bikin transaksi yang kelima. Transaksi 5. Yang pertama kita insert semua. Begin, start transaction. Lalu kita copy, kita cari query insert. Dengan ada satu data. Insert. Kita bikin ID yang kedua. Kedua namanya Maria ya, Mariati. Terus jenis kelaminnya perempuan, pengoperasiannya misalkan Banten. Lalu kita bikin apa tadi, save point dengan nama point 1. Save point namanya point 1. Lalu kita masukkan data yang kedua, kita insert lagi 3 Maria tambah ID Mariadi. Jenis kelaminnya laki-laki dong. Alamatnya sama betul. Lalu kita tadi perintahnya apa? Rollback ke save point 1. Kita rollback ke save point 1. Rollback to. Kita masukkan data yang ketiga. ID 4 namanya Q. Lagi Karawaci, alamatnya Karawaci misalnya. Lalu di sini kita pakai perintah commit. Commit. Lalu kita select bintang from pasien. Kita end. Nah, di sini
ada insert into, kita bikin baru, data baru, lalu kita save point dengan nama point 1, ini data yang kedua, insert dengan ID yang ketiga, namun data ini kita rollback, kita kembalikan ke save point 1, dan yang ketiga data ID 4, lalu kita commit. Nah, jadi yang bakal tersimpan ke tabel yaitu data yang nomor 2 atau ID 2 dan ID 4 saja. ID 3 tidak akan masuk ke dalam tabel. Kita kirim. Nah, lalu kita coba call. Kita call transaksi 5. Nah, di sini sudah terlihat. Coba kita cek. Tuh, yang tersimpan hanya Maria dan Rio saja. ID 2 dan ID keempat. ID 3 tidak akan tersimpan karena kita rollback tadi di sini. Hanya ID 2 dan ID 4. Nah, untuk selanjutnya ada perintah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan pada sebuah base data. Event yang dapat digunakan yaitu masukkan, perubahan atau update, dan penghapusan. Event tersebut dinamakan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger. Terdapat dua buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah perubahan perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Tabel 1 berikut dilaksanakan dengan pada trigger. Nah, ini adalah perintah-perintah trigger. Sudah dijelaskan. Nah, di sini ini tabel kita yang sekarang, dan kita akan menambahkan dua tabel baru, tabel obat dan transaksi obat. Oke, kita buat dulu tabelnya. Struktur, kita create new tabel. Nama tabelnya obat. Jumlah kolomnya, sini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Ada 4. ID obat, kode obat, nama obat, dan harga. Ada 4. Apa ini? Tekan. ID obat, integer. Datanya apa ini? Integer. Kok tadi? GHI. Integer. Integer biasanya berapa 12 atau kita di berapa sih? 10. Apa ini? Biasanya berikut. Gak usah. Auto increment. ID obat, nama obat kita pakai varchar. Kode obat varchar 5. Cuma 3 ya. Oke, kita ganti aja, ini lengthnya 3. Kode obat varchar 50. Mana sih? 5. Varchar 5. Maksimal ya. Maksimal, nggak boleh kosong. Lalu nama obat, nama obat varchar 50. Kita 30 tadi ya. 30.
5 tabel. Tambah 1. Nama obat, harga, itu beritanya apa? Integer 10. Atau pakai integer. Apa? Integer 10. Lalu stok. Integer 5. Stok. Panjangnya 5. Coba kita simpan. Oke. Tabel obat sudah terbuat. Lalu tabel yang kedua ada transaksi obat. Kita bikin dulu. Kita lihat ke database, create tabel ada berapa kolomnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. 6, nah tabelnya ini. Kita buat ada ikan. Transaksi obat, ada ID transaksi, primary key integer 5. Orangnya sih integer 5. Kita kasih auto increment. Lalu ID pasien ini apa? Integer 3. Panjangnya 3. ID obat integer 3. ID obat integer 3. Lalu jumlah integer 10. Transaksi ID pasien, ID obat, jumlah total harga. Astaga, pengikat. Total harga 10. Oke, kokean tabelnya. Cari dulu berapa ya? Alah. Alamak, berapa? Ya ampun, hilang. Transaksi, ID pasien, ID obat, harga, jumlah total harga. Transaksi ini berapa? 5, 3, 10. 5, 3, 10. Berapa? Kita save. Apa ini ya? Transaksi obat. Oke. Tabel obat dan transaksi obat sudah kita bikin. Nah, di sini masuk ke sini. Lalu ke more. Kita ke desain database. Nah, di sini transobat ini harus apa hasilnya?
caranya gede ini apa ya? Oke, pasien transfer dekat. Nah, di sini transaksi obat dan juga obat belum kita relasikan. Nah, kita akan merelasikan ini. Lalu ke toggle relationship. Nah, di sini kita hubungkan pasien ke ID pasien, pasien dari tabel pasien ke ID pasien dari transaksi obat. Relationship ini ke ID pasien. Oke. Ini film berapa lama? Oh, kita harus kayaknya ini deh. Struktur ID pasien ini harus linking. Bahasa Indonesia. Kita coba. Terus kita lihat dulu. Kemudian menggunakan dengan cara kemudian designer show table list checklist seluruh tabel. Oh, kenapa? Jadi seperti itu. Kemudian coba kita relasikan ID pasien ke
Nah, berhubung di sini kita tidak bisa menggunakan atau belum bisa menggunakan pakai ls ini, maka kita menggunakan terminal saja. Pakai show database. Nah, kita use rumah sakit. Oh ya, udah bisa nggak? So database. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah. Aduh. Ini aja deh, kita hapus dulu tabelnya. Terus lalu kita relasikan apa namanya, yang perintah create tabel obat atau transaksi obat. Oh iya, kita bikin tabel obat dulu. Tabel obat, pilih tabel obat, lalu kurang ini, terus nama kolom, ID obat, integer, primary, apa lupa ya, oke. Coba deh, lupa ya. ID obat, terus kode obat, kode obat, ini integer, oh parser 5, nama obat, parser 50, 30, parser 30, harga, harga ini integer 10, apa gedung sih, lalu stok integer 5, coba apa betul ya. Coba nggak usah pakai panjang.
30 carinya integer auto enggak apa sih ini terus coba deh ini apa ya astaga integer. Nah udah berhasil, lalu kita bikin kelihatan ya, kita bikin di tabel transaksi sobat. Lalu ke ID transaksi obat, ID transaksi integer auto oke. ID transaksi ID pasien integer ID obat integer ID obat jumlah kita larga jumlah total larga integer matrixnya ini tutup, lalu oh sorry, kita perlu berdasarkan dengan perintah ke region key ID pasien bentar, ID lupa ID pasien kalau nggak salah ini kan nama kolom terus referen ke tabel pasien lalu ID pasien. Terus terus ke region key ID obat ID obat kurang bisa nggak?
bisa nggak? Oke, ini sudah berhasil saya bikin. Lalu kita cek di sini designer, mesin ke obat. Nah, oke, sudah berhasil terrelasikan ID pasien ke ID pasien sini, ID obat dari transaksi ke ID obat dari tabel obat. Nah, selanjutnya kalau sudah terrelasi, lalu maka sebenarnya dalam mencoba harus mengambil tabel pasien, tabel obat, dan tabel obat. Lalu sebenarnya oke, kita insert kita insert datanya terlebih dahulu. Kita isi tabel obat. Kita insert aja langsung. Ada obatnya, teman-teman nggak usah. Lalu salah satu nama obat amoxicillin, harga 10.000, stoknya 15.000, stoknya 20, atau omikazin. Kita ikuti modul aja. Harga 20, stoknya 10. Harganya 20, stoknya 10. Lalu ID yang kedua pada obatnya A001, A001, A02, amoxicillin. Harganya 15, stoknya 20. Kirim. Sudah masuk. Kita tambahkan satu lagi, betadine 7.000 dengan stok 5. Betadine harganya 7.000, stoknya 5. Kita udah punya 3 buah data obat. Lalu kita menggunakan perintah ini. Misalnya dari studi kasus, misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Nah, di sini dari contoh kasus di atas bisa dapat dibuat sebuah trigger sebagai berikut. Perintahnya ini. Nah, di sini ada penjelasan perintah trigger. Jika diterapkan pada halaman PHP Built-in, maka langkah yang dilakukan adalah dengan cara memasukkan langsung pada kode pada gambar 30 atau dengan klik trigger add trigger lalu diisi ini. Jadi kita bikin trigger baru. Bisa pakai trigger. Kita bikin aja trigger baru. Di tabel transaksi add trigger, create new trigger, nama triggernya trigger jual dengan perintah seperti ini. Mana tadi? TK jual before insert update obat set stock. Oke, kita tulis aja dulu update
terus dulu update obat set stok sama dengan stok dikurangi jumlah obat set stok set sama dengan ya set stok sama dengan stok dikurangi set stok sama dengan stok dikurangi new dot jumlah update obat set stok sama dengan stok dikurangi new jumlah where id obat new dot id obat where id obat sama dengan new id obat sama dengan new dot id obat. Oke, kita nggak pakai spasi ya. Kasih titik koma lalu kita kirim. Nah, ini udah berhasil buat triggernya udah terbuat. Lalu untuk mencoba menjalankan tersebut, lalu kita untuk menjalankan sebuah trigger ini Anda berikan tabel pada gambar 32. Nah, di sini awalnya stoknya 20, lalu Anda coba memasukkan data pada transaksi obat misalnya. Nah, kita bikin transaksi baru. Ceritanya ada pasien baru yang ingin membeli obat. Oke. Transaksi, kita masukkan SQL. Oke. Atau kita masukkan aja dari sini. Oh, biar lebih cepat. Di transaksi kita kosongin aja. Nah, karena ini auto increment. Nah, kita di sini masukkan pasien. Masukkan aja Anton, lalu kode obatnya kita pilih yang berapa di sini? ID 2. Obat yang kedua. Nah, di sini jumlahnya kita kurang 5. Total harganya 0. Nanti otomatis harusnya 0. Lalu kita kirim. Oke, sekarang udah lebih sama ya. 0. Jumlahnya segini 135. ID obat yang ke-1. Oh, ID pasien 1. ID obatnya 2. Total obat yang dibeli itu 5. Lalu harganya 0. Nah, di sini yang awalnya kita coba cek dulu. Oke, kita pada tabel transaksi sudah berhasil terbuat. Lalu kita cek tabel obatnya. Nah, di sini obat yang kedua awalnya stoknya itu 20, maka sekarang otomatis tinggal 15 karena sudah dibeli pada tabel transaksi dengan jumlah 5. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang masih kurang jelas ataupun masih ada yang perlu dibenarkan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.